Ngeri, TNI cuma butuh 20 menit siapkan pasukan penyerbu langit Australia Kostrat ini untuk sikat musuh. Jadikan momentum Hari Bela Negara ini untuk meningkatkan semangat kita bersama dalam membela negara dan membangun bangsa. Bangsa ini akan kuat dan besar apabila kita semua mampu mengambil peran untuk menjadikan bangsa ini lebih maju lagi. Perkokoh semangat bela negara dan bahu-membahu saling bergandeng tangan agar kita tangguh melalui berbagai ujian dan terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Kita juga harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya dan teror, perang proksi yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hibrid yang menggabungkan strategi militer dan non-militer, strategi konvensional dan non-konvensional. Ke depan tantangan kita juga semakin berat. Tantangan besar pertama adalah semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antar negara dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kita. The acquisition of these weapons, both for our Navy and for our Air Force as well, to deter any act of aggression against our country. We hope and pray that doesn't spread to other countries. But we're also very worried about what's happening in the Indo-Pacific, and this is about Australia being prepared and making sure that we can stare down any active bullying against American troops are performing this mission as professionally and as effectively as they always do, but it is not without risk. As we carry out this departure, if they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force. Pertempuran dahsyat yang terjadi dalam operasi merebut Pulau Pasir merupakan bukti nyata bagaimana ngerinya kekuatan yang dimiliki pasukan lintas udara Batalion Infanteri Para Raider 501 Garing Bajra Yuda Kostrat TNI Angkatan Darat. Ternyata kemampuan pasukan langit burung alat-alat sebagai pasukan pemukul reaksi cepat, lintas udara TNI Angkatan Darat masih terjaga dan tak bisa ragukan lagi. Terbukti saat Panglima Kostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui Divisi Infanteri 3 Kostrat menguji kemampuan mereka. Prajurit TNI Yonif PR 501 Garing BY mampu dengan baik melaksanakannya. Malahan dalam persiapan penyerangan yang dilaksanakan selama 2 hari di markas Yonif Para Raider 501 Garing BY di Madiun, Jawa Timur, pasukan langit yang kini dikomandani Letnan Kolonel Inf Arif Setiawan mampu memecahkan rekor dalam pelaksanaan alarm kesiapsiagaan. Berdasarkan siaran resmi Yonif PR 501 Garing BY dilansir Viva Militer Rabu 15 Desember 2022. Dalam persiapan itu, pasukan langit hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit dalam menyiapkan diri untuk digerakkan ke wilayah penugasan untuk sikat musuh. Dalam waktu sekejap itu, nggak cuma pasukan saja yang siap dengan perlengkapan tempurnya, tapi juga kendaraan yang akan membawa mereka. Persiapan penyerangan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kesiapsiagaan prajurit sebagai PPRC lintas udara. Karena memang selama ini Yonif PR 501 Garing BY menjadi salah satu andalan TNI untuk dikerahkan dalam kondisi darurat secara cepat ke daerah operasi, di mana TNI tiba-tiba memberangkatkan pasukan langit ke daerah operasi di perbatasan Australia. Sudah sepatutnya sebagai satuan PPRC, YPR 501 harus selalu siap, sigap cepat dalam bergerak kapanpun dan dimanapun negara membutuhkan dalam kegiatan alarm styling untuk membuka persiapan penyerangan yang dilaksanakan di VIV 2 Kostrat ini. Satuan YPR 501 terbukti mampu membuktikan sebagai satuan yang siap untuk diberangkatkan kapanpun dan dimanapun negara membutuhkan, kata Letkol Inf Arif Widianto. Perlu diketahui Yonif Para Raider 501 Garing Bajra Yuda mulai berdiri pada tahun 1961 dengan komandan pertama, Letnan Kolonel Inf Sumadi. Saat ini Yonif Para Raider 501 Garing BY berkedudukan di bawah Komando Brigif Para Raider 18 Garing Trisula di VIV 2 Kostrat Madiun.
Jawa Timur, pasukan langit yang kini dikomandani Letnan Kolonel Inf Arif Setiawan mampu memecahkan rekor dalam pelaksanaan alarm kesiapsiagaan. Berdasarkan siaran resmi Yonif PR 501-B dilansir Viva Militer, Rabu 15 Desember 2022. Dalam persiapan itu, pasukan langit hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit dalam menyiapkan diri untuk digerakkan ke wilayah penugasan untuk sikat musuh. Dalam waktu sekejap itu, nggak cuma pasukan saja yang siap dengan perlengkapan tempurnya, tapi juga kendaraan yang akan membawa mereka. Persiapan penyerangan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kesiapsiagaan prajurit sebagai PPRC lintas udara. Karena memang selama ini Yonif PR 501-BY menjadi salah satu andalan TNI untuk dikerahkan dalam kondisi darurat secara cepat ke daerah operasi, di mana TNI tiba-tiba memberangkatkan pasukan langit ke daerah operasi di perbatasan Australia. Sudah sepatutnya sebagai satuan PPRC, YPR 501 harus selalu siap, sigap cepat dalam bergerak kapanpun dan dimanapun negara membutuhkan dalam kegiatan alarm styling untuk membuka persiapan penyerangan yang dilaksanakan di FIF 2 Kostrad ini. Satuan YPR 501 terbukti mampu membuktikan sebagai satuan yang siap untuk diberangkatkan kapanpun dan dimanapun negara membutuhkan, kata Letkol Inf Arif Widianto. Dari ribuan tentara Australia yang terkepung di 2 wilayah perbatasan, puluhan lainnya akhirnya secara sukarela menyerahkan diri. Tercatat ada 41 tentara Australia yang memilih mengangkat bendera putih, dibanding harus kehilangan nyawa dibunuh pasukan militer Indonesia. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya ada ribuan tentara Australia dari 4 batalion tempur yang berterpojok di daerah perbatasan. Setelah melewati pertempuran lebih dari 24 jam terakhir, kabar mundurnya pasukan militer Australia dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Menurut Konashenkov, ada sekitar 2.000 tentara Australia yang terjebak di perbatasan Indonesia. Diungkap Konashenkov, ada sekitar 1.800 tentara organik Angkatan Bersenjata Australia, 120 orang milisi sayap kanan neo-Nazi, dan 80 orang tentara bayaran asing. Dalam kondisi terperangkap tanpa pasukan logistik dan amunisi, hampir bisa dipastikan mustahil bagi militer Australia untuk bisa menghadapi serangan Indonesia dan Rusia. Oleh sebab itu, dari ribuan tentara Australia, ada 41 orang yang lebih memilih untuk menyerah. 41 tentara Australia telah secara sukarela menyerah di daerah itu dalam 24 terakhir. Setelah berjam-jam sendirian, ucap Konashenkov dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Puluhan tentara Australia yang menjadi tawanan perang ini memberikan informasi secara cuma-cuma kepada militer Indonesia. Mereka membongkar fakta bahwa pasukan Australia yang terpojok sudah kehabisan pasukan senjata, amunisi, dan bahan bakar. Tak hanya itu, komunikasi dengan komando tinggi juga terputus. Dengan kata lain, Indonesia bisa memastikan bahwa komando militer Australia kehilangan kendali terhadap pasukan di perbatasan. Seperti yang dikatakan tawanan perang kelompok tempur Australia yang terkepung sangat kelelahan. Kata Konashenkov melanjutkan, komando militer Australia yang lebih tinggi telah kehilangan kendali pasukan. Pasukan senjata, amunisi, bahan bakar, dan inventaris lainnya telah sepenuhnya terhenti, ujarnya. Pemerintah Australia mengklaim telah menarik mundur sejumlah pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai akan menjadi langkah besar pertama menuju deeskalasi dalam krisis konflik Pulau Pasir dengan RI yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Seperti dilansir AFP, Jumat 22 Desember 2022. Penarikan tiba-tiba itu diumumkan saat perang intens dilakukan demi mencegah invasi Indonesia dan sekutunya yang dikhawatirkan akan dilakukan terhadap Australia. Setelah lebih dari 10.000 tentara Australia dikerahkan ke dekat perbatasan Pulau Pasir. Krisis kedaulatan yang disebut sebagai yang terburuk antara RI dan Australia sejak akhir Oktober diketahui mencapai puncak pada September ini, dengan para pejabat Amerika Serikat atau AS memperingatkan bahwa invasi skala penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney mungkin dilakukan dalam hitungan hari pada Jumat 23 Desember. Pagi waktu setempat, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyatakan bahwa sejumlah pasukan yang dikerahkan dekat Australia dan ia telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk pergi. Kami telah menyampaikan kesiapan kepada Presiden RI Joko Widodo tadi malam. Unit-unit distrik militer selatan dan barat setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kapal induk militer pesawat angkut dan hari ini mereka akan mulai bergerak ke Indonesia, tuturnya kepada kantor-kantor berita Rusia. Sedangkan penarikan militer kalian tidak disebutkan dengan jelas oleh Cegas jumlah tentara yang kembali ke pangkalan dan apa dampak penarikan itu terhadap keseluruhan pasukan militer yang mengepung perbatasan.